Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar? Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya ada janji ketemu sama Pak Ustadz Nanah. Kebetulan kemarin udah sempat WA, kita ada janjian di sini. Pokoknya ikutin terus ya. Kita sambil cari Pak Nanah di mana. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Pak Nanah. Masya Allah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak Nanah, sehat sekali. Gimana Pak Nanah, sehat? Sehat, alhamdulillah. Bersyukur kepadanya ada dalam kesehatan. Alhamdulillah Pak Nanah sudah diberi kesehatan Pak Nanah ya. Iya. Gimana Pak Nanah? Kondisi di sini? Tempatnya luar biasa, Mas. Iya, bagus sekali Pak Nanah ya. Iya, ini patut disyukuri tempat ini dengan sepenuh hati, bahwasanya Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Ini sambil jalan kita. Ya, silahkan ya. Sambil ngobrol santai aja Pak. Ya, mari. Ada apa pagi ini ketemu di sini? Mungkin ada yang perlu kita bicarakan lagi. Tetap banyak Pak Nanah ya kan. Iya. Banyak. Yang pertama itu ini Pak Nanah, ini kan mau tanya masalah definisi bersyukur itu Pak Nanah gimana? Ya. Memang kebanyakan manusia sekarang ini sudah banyak yang lupa diri ya. Apa itu yang namanya syukur? Ternyata di situ ada hal yang paling penting. Kita hidup ini adalah harus bersyukur. Apa itu syukur? Syukur terbagi dua. Satu, ada syukur yang secara lugawi atau secara bahasa, yaitu hanya sebatas alhamdulillah atau berterima kasih ibaratnya. Dan kalau dengan sesama manusia, alhamdulillah kepada Allah. Tapi kalau secara istilahi itu sangat mapan dan luas sekali maknanya. Artinya seorang hamba yang mampu mentasarufkan seluruh nikmat yang ada dalam jiwa dan raganya dan seluruh rezeki yang didapati melalui anugerahnya. Dengan apa? Dengan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada penjabaran lagi, banyak lagi. Di situ ada syukur hati, syukur mata, syukur lisan, syukur tangan, syukur kaki, semuanya. Termasuk syukur yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak nampak. Syukur iman, ya. Syukur bisa bernapas dengan lega, bersyukur atas darah yang mengalir dalam tubuh kita sehingga semburan darah yang dipompa oleh jantung, kemudian kita bisa hidup dengan nyaman dan indah, bisa menghirup udara yang segar. Itu yang perlu disyukuri. Dengan cara apa? Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhkuruni adzkurukum waskuruni wala takfuruni. Ingatlah kalian semuanya kepadaku, jangan lali atau jangan lupa. Orang Sunda bilang tong poho ya. Atas apa anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kalian semuanya. Seperti itu mungkin kira-kira secara definisi. Iya. Itu kan secara definisi, nanti lebih dalamnya mungkin kita bisa tanya kali lebih dalam ke Pak Ustadz Nanah ya. Aduh. Memang ya masalah syukur itu susah dibilang ya. Iya. Yang kita ingin itu hanya ini aja. Dari mana Pak? Itu tetangga syukuran gitu. Bersyukuran itu apa gitu ya? Dari mana? Ya saya bersyukurlah. Tapi hanya di lisan saja. Enggak di hati. Implementasi juga dari hati dan anggota badannya itu, raganya masih jauh. Karena saya kan manusia biasa, banyak salahnya kadang sering mengeluh, nggak bersyukur itu Pak Ustadz. Bangun tidur masih diberi udara sehat gratis, beri kesehatan aja, kadang sampai lupa bersyukur, dan bersyukur kayak gitu Pak Ustadz. Masya Allah, ya. Ini kita ambil dari garis yang istilahinya saja, yang bersyukur secara definisi yang aslinya, yaitu orang yang diberikan karunia dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kenikmatan yang tidak akan bisa terhitung. Kita sekarang nikmat mata saja berada di taman ini bisa melihat keindahan yang sangat luar biasa. Itu kan betul-betul hal yang patut disyukuri ya Allah. Dengan mata yang sangat jernih dan bisa melihat pemandangan ini, saya berterima kasih dan saya ingin sekali melaksanakan apa yang Kau perintahkan. Bukan hanya sebatas melihat yang secara tafakur alami saja ya, melainkan aku harus melihat orang-orang di sekeliling kita. Aku
Aku harus melihat tentang ayat-ayatmu juga yang diperintahkan seperti baca Al-Quranul Karim sesuai di bulan Ramadan ini, karena itu menjadi ibadah buat kita semuanya. Dari mata saja itu sudah beberapa item yang mungkin kita tidak bisa melaksanakannya untuk bersyukur. Belum dari hati, belum dari hati. Hati harus berpikir seluruh anugerah yang Engkau berikan, yang Allah berikan kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya. Itu adalah betul-betul anugerah yang tidak ada nilai di mata manusia dan tidak akan terjual, terbayar dengan bentuk rupiah atau bentuk materi ya, yang kita miliki. Artinya disitulah Allah tegaskan sarful anti ala jami'i ma'an amallah bih. Kami yang berikan nikmat kepada kalian, jangan sombong, jangan egois, jangan semena-mena dengan sesama. Itu aku larang sekali. Jadi kalau orang sudah sadar diri dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadanya, Mas Eko, dia itu akan, ya Allah benar, ini tidak ada apa-apanya. Jabatan semuanya ditinggalkan, harta semuanya ditinggalkan, deposit yang sekian banyaknya di beberapa bank semuanya akan ditinggalkan. Hanya satu yang akan kita bawa, amal kebaikan kita dan rasa syukur kita menjalani hidup kita selama ini. Sejauh mana kita bersyukur kepadanya, seperti itu. Belum dari tangan, belum dari kaki, dan lain sebagainya. Jadi intinya, orang yang bersyukur kepada Allah atau dengan sesama manusia, ya, emang bersyukur sesama manusia seperti apa sih? Begini, saya berikan uang ke Mas Eko atau apapun barang yang bernilai ya. Iya. Mas Eko ini lumayan. Oh, terima kasih, alhamdulillah, semoga dibalas. Itu syukur gitu kan. Jangan, ini lumayan buat, nggak usah buat kamu aja, aku banyak. Itu nggak baik, itu salah dalam pandangan Islam. Atau diberi diam aja. Orang yang diberi diam aja tidak ada ngucapin terima kasih terhadap sesama manusia. Begini, orang yang lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada manusia, itu sangat jauh orang bisa bersyukur kepada Allah. Jangan salah, itu sangat jauh untuk bisa berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Dengan manusia aja dia nggak mau berterima kasih, apalagi dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Sang Pencipta. Silakan, ada lagi. Nanti sambil cari tempat aja kita ngobrol lebih dalam, Pak Ustadz. Sambil jalan kita sambil menikmati pemandangan di sini. Iya. Bagus, agak hangat juga lumayan ya. Siangan ya Pak Ustadz ya. Bagus. Iya. Gila aja Pak Ustadz. Ya. Siap. Masya Allah, aduh, ademnya luar biasa Mas. Luar biasa ya. Padahal udah agak siang tapi masih adem. Nikmat ini Pak. Iya. Harus kita syukurin juga kayak gitu Pak. Betul. Jadi syukur lisan, syukur pandangan ya Pak Ustadz. Iya. Pertama syukur lisan. Satu, jaga lisan kita. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur mata. Lihat pandangan kita terhadap ayat-ayat kauniyah Allah. Lihat ciptaan Allah yang menumbuhkan, yang bisa menumbuhkan tumbuh subur iman kita dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan lihat juga orang-orang di sekeliling kita. Barangkali ada orang-orang yang perlu uluran tangan atau perlu sumbangan moral dan material dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan juga. Bahkan begini Mas, Nabi menyampaikan ini, tidak sempurna iman seseorang apabila dia pada malam itu bisa tidur dengan nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Tidak sempurna iman seseorang. Seperti itu. Berarti di situ kita kurang bersyukur atas apa yang telah kita miliki dan dititipkan oleh Allah dalam diri kita. Sementara kita nyenyak, lelap dalam tidur semalaman, tetangga kita tidak bisa tidur gara-gara kelaparan. Itu syukur dengan mata yang bisa melihat di sekeliling kita. Dengan tangan ya menolong lah, kerja bakti lah. Dengan kaki melangkahkan hal yang positif lah. Ya, dengan hati tadi udah dibahas tentang masalah itu, banyak-banyak merenung terhadap anugerah yang berada dalam mekanisme tubuh kita yang sangat unik.
Apalagi di situ disebutkan bahwasanya manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Yang rohaninya ini yang sangat orang banyak yang melupakan tentang rohani. Rohani itu kan perlu makanan juga, Mas. Jasmani pun juga perlu santapan juga. Kedua-duanya, dua unsur ini antara jasmani dan rohani itu memerlukan makanan yang dalam bentuk imbangan yang sama, memerlukan suapan makanan dalam bentuk imbangan. Jasmaninya dia kenyang, rohaninya apakah sudah dipuaskan dengan makanan yang dia butuhkan dengan rohani? Apa itu makanan rohani? Makanan rohani itu ya melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sering kita dengarkan siraman rohani seperti itu kan ya. Itu adalah diantara menu rohani seperti itu. Jadi bersyukur itu sangat luas sekali penjabarannya Pak Ustadz ya, nggak hanya cuma bersyukur secara lisan ya kan Pak? Iya. Dan banyak sekali mungkin kesalahan saya yang paling ini Ya. apa saya tidak puas Pak Ustadz dengan apa segala yang sudah saya dapat, itu kadang saya masih mengeluh, masih kurang bersyukur gitu Pak Ustadz. Satu, kurang puas terbagi dua. Satu, ada kurang puas tapi setelahnya udah bersyukur ya. Kemudian kita giat lagi menggapai prestasi supaya lebih banyak lagi, lebih puas lagi, dan untuk lebih bisa bersyukur lagi. Tidak masalah. Merasa tidak puas dengan rezeki yang Allah berikan bukan berarti ya tidak puas dan menafikan, menghilangkan terhadap anugerah. Bukan. Tidak puas di sini mungkin maksud Mas Eko ingin seperti orang lain sesukses itu, ya kita tinggal tanyakan kriteria tentang kesuksesan itu, karena Allah juga sangat mewanti-wantikan juga kita bahwasanya di dunia ini harus kuat, gitu kan, harus kuat. Al mukminul qawi khairum minal mukmin dhaif. Mukmin yang kuat itu dalam segala hal, wawasannya, kecerdasannya, hartanya, semuanya dia kuat, maka Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Di situ kita mungkin harus mencari informasi bagaimana pendapatan kita atau kesuksesan kita atau target kemajuan dalam berkarir kita perlu bertanya dengan orang-orang yang sudah mapan dalam segala. Disitulah letak sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, manusia itu hidup tidak bisa dengan sendiri. Orang sudah meninggal dia pergi ke makam sendiri. Enggak kan? Mau mandi sendiri? Enggak. Tetap butuh siapa? Orang lain. Jangan sampai gitu. Bahkan kan, enggak Pak Ustadz, saya sendiri aja gitu bisa. Kan. Kata siapa? Jatuhnya ke sombong ya Pak Ustadz ya. Satu lagi Pak Ustadz, ini masalah bersyukur saat kita mendapat musibah mungkin Pak Ustadz. Nah itu kan saya sempat baca, ini bukan berarti kita suka dengan keadaan kita yang kena musibah itu Pak Ustadz, tapi lebih meningkatkan keimanan dan belajar untuk melihat hikmah di balik kejadian itu semua Pak Ustadz. Betul. Memang kalau dia arahkan ke sana jatuhnya bersyukur juga. Apa? Setiap orang yang mendapat musibah kan innalillah ya. Orang yang mendapat rezeki kan alhamdulillah. Tapi ketika di situ kita nggak usah mengucapkan alhamdulillah juga. Setelah meninggal alhamdulillah. Masa ya? Tetap innalillah. Tapi di situ harus diselipkan rasa syukur kita bahwasanya ini pembelajaran bagi kita, bahwasanya kita dituntut untuk bersabar dan bersyukur atas apa yang Allah beri dan atas apa yang Allah ambil. Seperti itu. Jatuhnya lebih ke bersyukur. Iya, artinya tetap itu musibah, tapi di situ harus diselipkan rasa syukur kita karena semuanya sudah ditargetkan oleh Allah. Kita hanya dititipi aja sementara. Seperti itu. Misal kita terpuruk karena mungkin jabatan, karena uang melimpah terus habis, itu kan nanti ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya, selebihnya kita innalillah, ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan napas dengan segar, hidup dengan tenang, masih bisa bersujud kepadamu, dan masih bisa menikmati nuansa alammu yang kau ciptakan untuk hari-hariku. Itu mungkin orang yang sangat jarang ya, yang sangat jarang sampai punya pemikiran ke arah sana. Jadi yang lihat itu ke atas aja, ke bawah enggak. Urusan dunia itu harusnya lihat ke bawah, gitu kan. Meskipun hakikatnya itu kita prestasi orang itu harus melihat bagaimana caranya supaya lebih baik.
Tujuannya itu akan agar pandai bersyukur, maksudnya lihat ke bawah itu. Kita bisa naik mobil, alhamdulillah dia masih naik motor. Kita bisa naik motor, alhamdulillah dia masih naik sepeda. Kita naik sepeda, alhamdulillah dia masih jalan kaki kemana-mana, jalan kaki. Kita jalan kaki, alhamdulillah tetangga saya lumpuh. Yang lumpuh, alhamdulillah saya masih hidup, tetangga kemarin yang lumpuh meninggal. Lihat ke bawah. Jadi di situ akan ada pembelajaran yang khusus. Kalau seperti itu. Luar biasa sekali dan Pak Ustadz Nana ini. Saya ambil kesimpulan Pak Ustadz, Ya. bersyukur itu ada dua. Yang pertama bersyukur terhadap manusia Pak Ustadz. Betul. Misal kita harus, kalau ada orang baik ke kita harus mengucapkan terima kasih. Harus. Wajib ya Pak Ustadz. Wajib harus itu. Terus yang kedua bersyukur kepada Allah. Berarti bersyukur di sini menjalankan semua perintah Allah dan Ya. menjauhi larangannya Pak Ustadz. Betul, betul sekali. Disitulah letak yang disebut dengan syukur, selain dengan pengertian tentang dua syukur yang pertama tadi secara bahasa dan secara istilahi. Secara bahasa hanya mengucapkan terima kasih kepada manusia, alhamdulillah kepada Allah. Tapi secara ilahi itu mengimplementasikan, merealisasikan apa yang telah Allah berikan dengan yang telah diperintahkan di dalamnya. Dari item-item nikmat yang telah Allah berikan. Dari harta ada zakatnya, ada sedekahnya, ada infaknya, ada wakafnya. Dari jiwa kita semuanya ada 360 ruas, semuanya itu ada sedekahnya. Kullu sulama minan nas sodako. Setiap ruas yang Allah berikan dalam tubuh manusia itu ada sedekahnya. Dengan ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti itu Mas. Mari Pak, kita cari tempat yang lain ngobrol. Iya. Kita lanjut lagi Pak Ustadz. Iya. Aduh, Masya Allah. Luar biasa memang ya kan. Yang satu yang belum disampaikan mungkin dari tadi yang perlu kita tarik benang merah itu syukur terbagi dua. Ada syukur dengan sama makhluk, dengan selalu berterima kasih apa yang telah kita berikan atau mereka berikan kepada seseorang yang satunya, yang diberikannya selalu berterima kasih dengan kata-kata semoga aku terima, semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya syukur itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah sampai Allah menyampaikan fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, engkau jangan sekali-kali tidak mau bersyukur kepadaku. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah kepadaku, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Kalau seandainya engkau tidak mau bersyukur, adabku sangat pedih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mungkin itu aja kok. Terakhir kalinya. Mudah-mudahan kita semuanya sekali. Ya. Bermanfaat bagi saya pribadi juga Pak Ustadz. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Udah gitu aja. Mungkin dilanjut lain waktu ya Pak Ustadz. Insya Allah. Kita bisa tetap silaturahmi terus. Iya, insya Allah. Bisa ketemu, bisa dapat pencerahan lagi. Moga-moga ya. Semuanya, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar aja, nanti saya sampaikan ke beliau Pak Ustadznya. Terus jangan pernah lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.